Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ya kita akan menyentil tentang salah satu profesi tertua di dunia, yaitu pekerja seks komersial yang atau disingkat itu PSK. Kalau dulu bukan PSK namanya, berdasarkan yang saya ketahui, referensi yang saya ketahui ya. PSK itu dulu itu diistilahkan dengan karkit, yang artinya pelacur perempuan. Karkit ini berasal dari bahasa Sumeria. Salah satu bukti pendukungnya adalah catatan yang ditemukan pada tahun 2400 sebelum Masehi. Penelitian lain yang mendukung pernyataan bahwa PSK merupakan profesi tertua di dunia adalah penelitian yang dilakukan oleh Gerda Lerner yang telah terbit pada University of Chicago Press, yang menunjukkan bahwa prostitusi pertama dilakukan sejak zaman Mesopotamia kuno, dan ada beberapa penemuan lain ya juga mendukung bahwa aktivitas prostitusi itu dilakukan pada zaman Babilonia ya. Tahunnya sama, 2400 sebelum Masehi juga. Di Indonesia sendiri, prostitusi itu termasuk ilegal ya. Karena di Indonesia walaupun bukan negara Islam, tetapi hukum dan norma yang diterapkan kebanyakan menerapkan nilai-nilai keislaman. Yang mana teman-teman sudah ketahui ya, bahwa Islam sangat mengharamkan perzinahan seperti itu. Namun walaupun sudah jelas-jelas negara Indonesia sangat melarang prostitusi, akan tetapi masih banyak tempat prostitusi yang terkenal yang sampai saat ini itu masih eksis, dan juga ada yang telah ditutup oleh pemerintah atau lebih tepatnya sih pindah lokasi seperti itu ya, kayak Sarkem, Gang Doli, Saritem, Makaupo, Sunan Kuning, dan masih banyak lagi lah. Hal ini membuktikan bahwa profesi PSK memiliki keuntungan yang cukup menggiurkan tentunya. Di samping segudang kontroversi yang ada, bahkan ada beberapa negara yang melegalkan prostitusi demi mewadahi PSK dan digunakan sebagai salah satu penyumbang pajak dan visa negara, seperti Belanda yang memiliki tempat wisata prostitusi yang sangat terkenal, yaitu Red Light District. Apa pernyataan yang saya tadi itu adalah sebuah kata pengantar yang intinya saya akan membahas tentang Red Light District. Kalau teman-teman masih bingung apa itu Red Light District, di sini saya akan membahas tentang itu ya. Apa sih Red Light District? Bagaimana sih cara Belanda mengelola Red Light District, dan apakah Red Light District ini memiliki manfaat? Tentunya lebih khusus kepada negara Belanda yang mengelola Red Light District. Mari kita bahas. Red Light District, atau sering juga disebutkan oleh orang-orang yaitu distrik kesenangan, ini terletak di kota Amsterdam, Belanda, di mana kawasan distrik ini merupakan kawasan lokalisasi prostitusi, atau bisa juga disebutkan sebagai pusat pelacuran dan bisnis berorientasi seks seperti itu. Ya, seperti toko dewasa, klub tari telanjang, dan bioskop film dewasa. Intinya ya, semua yang berkaitan dengan wisata seks di sini ada semua. Lalu kalau kalian bertanya dari mana sih istilah Red Light District itu berasal? Ya, istilah itu muncul dari lampu yang lampu-lampu kota atau distrik yang didominasi oleh warna merah seperti itu. Jadi dinamakan Red Light District seperti itu. Biasanya orang yang dijual atau PSK ini ya memajang dirinya di depan jendela pinggir-pinggir jalan ya. Jadi kalau kalian sempat atau diberi kesempatan untuk berwisata ke sana, kalian akan
melihat langsung surga duniawi yang dipajang di jendela-jendela itu. Di sana wilayahnya juga terbagi menjadi beberapa wilayah ya, sesuai dengan ras-ras para PSK yang bekerja di sana. Ya, contoh ada wilayah yang dari ras Afrika, ada wilayah yang khusus dari Eropa. Begitu juga ras yang dari Asia ya, juga ada di situ. Jadi di sana itu ada wilayah-wilayah tersendiri. Kalau sampai segitunya itu kan merupakan pengelolaan yang sungguh sangat profesional ya. Memang Belanda mengelola red light district ini sangat profesional. Ya biasalah kalau orang barat dalam berbuat sesuatu itu pasti gak setengah-setengah. Hal-hal yang biasanya oleh orang Indonesia itu sangat dianggap enteng, tetapi orang barat malah melakukan dengan sangat serius. Itu sih yang yang perbedaan besar ya, antara orang sini sama orang sana, seperti itu. Red Light District oleh Belanda dijadikan ladang rezeki untuk memungut pajak dan visa yang berasal dari para wisatawan dan para pekerja yang bekerja di Red Light District, di mana dari 100 para wisatawan yang berkunjung ke Belanda, ada sebanyak 60% wisatawan yang berkunjung ke Red Light District. Berarti 60%-nya tuh kebanyakan orang-orang sange semua. Pekerja seks di Belanda juga merupakan salah satu profesi yang terdaftar dalam undang-undang, sehingga para pekerja seks pun mempunyai hak dan kewajiban sama seperti pekerja-pekerja lain yang ada di Belanda, seperti itu. Namun perlu teman-teman ketahui bersama ya, bahwa alasan yang paling kuat Belanda melegalkan dan melokalisasi prostitusi di Red Light District ini adalah bukan masalah pemasukan untuk negaranya, bukan seperti itu. Itu menjadi salah satu alasan lah. Tapi yang paling diutamakan oleh Belanda ini, menurut saya itu sangat menarik, yaitu tentang kesehatan, seperti itu. Belanda tempo dulu sama seperti Indonesia sih, mengilegalkan praktek prostitusi. Akan tetapi walaupun diilegalkan praktek prostitusi, ya tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu pasti, karena memang naluri dari manusia itu sendiri sih. Kalau sudah berkeinginan untuk melakukan seks, ya pastinya kalau nggak dapet, antara itu membeli wanita atau ke kamar mandi, seperti itu. Itu kan sudah rahasia umum lah. Ini membuat pemerintah Belanda sulit untuk mengontrol para PSK, baik itu secara hukum maupun secara kesehatan, sehingga berakibat kepada tingginya angka penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan kekerasan seksual. Karena akibat dari permasalahan tersebut, perubahan pun akhirnya terjadi pada tahun 2000, di mana pemerintah Belanda memutuskan untuk menghapus Dutch Criminal Code artikel ke-250 dan 432. Ini peraturan tentang yang mengilegalkan praktek itu ya, praktek prostitusi, yang mengakibatkan perubahannya status industri seks dan aktivitas prostitusi menjadi legal. Melegalkan prostitusi itu juga berarti memfasilitasi para PSK untuk tetap memiliki hak dalam bidang kesehatan, seperti asuransi dan ya check up rutin ke dokter, ya salah satu tujuannya untuk mengontrol penyakit menular yang diakibatkan oleh hubungan seks. Ya, dan terbukti bahwa angka penyebaran HIV/AIDS berkurang sampai 40%. Sampai di sini teman-teman pasti sudah paham. Insya Allah kalau tidak paham ya coba ulang lagi videonya. Jadi Red Light District ini tidak seburuk yang kalian kira. Ya, walaupun profesi PSK itu hina, tapi jangan menutup mata dan telinga kalian bahwa masih banyak orang-orang yang memang bergantung kehidupannya kepada profesi tersebut.
Mungkin itu masalah tentang masalah keluarga dan sebagainya, itu kan banyaklah latar belakang yang memang bukan mengharuskan, ya memang keterpaksaan lah untuk melakukan pekerjaan tersebut seperti itu. Lah salah satu cara untuk meminimalisir dampak buruk dari profesi PSK yaitu melokalisasi seperti apa yang dilakukan oleh Belanda. Tentu banyak orang yang tidak setuju akan hal tersebut, pasti itu. Tetapi perlu kita sadari bahwa sesuatu pemikiran yang beda dengan kita belum tentu berdampak buruk pada kita. Terkadang tanpa kita sadari malah kita sama-sama menikmati dampak positif dari apa yang kita tidak setujui, seperti itu. Saya Ahmad Hafizi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.